semua BUMN bisa rugi, saudara. Loh kenapa bisa rugi? Buzzer diambil dijadiin komisaris, artis diambil dijadiin komisaris, influencer diambil dijadiin komisaris, saudara. Ada apa? Orang-orang bodoh, orang-orang tolol diangkat menjadi komisaris BUMN dengan gaji ratusan juta per bulannya. Jadi itu pejabat pada makan diempanin dari uang rakyat, tidak punya malu. Ini negara sedang dalam bahaya yang sangat besar. Ini negara tinggal nunggu kehancuran kalau tidak ada segera perubahan dan perbaikan. Jangan sekali-kali rakyat terus ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak. Besok akan ada saatnya rakyat akan tumpah ruah ke jalan untuk menolak itu. Belajar dari peristiwa di Pati. Jaga kampung kita masing-masing, saudara. Kalau penjahat ini sudah berkolaborasi dengan pejabat, mau apa lagi kalau bukan kita lawan mereka? Karena kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, masyarakat yang akan jadi korbannya, saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, Anda presiden mengatur negara, bukan mengatur perusahaan. Anda presiden mengatur negara dengan 275 juta rakyatnya. Ini bukan pekerjaan kecil. Jangan main-main. Jangan ini diurus hanya dengan retorika. Jangan ini diurus hanya dengan ceramah. Jangan hanya ini diurus dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi urus ini dengan kebijakan-kebijakan yang bagus, dengan reshuffle kabinet, isi orang-orang yang baik. Insya Allah presiden kita kalau melakukan itu, beliau akan menjadi presiden yang baik, saudara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan bagi kita semua, akhirnya kita sudah masuk dalam bulan Rabiul Awal yang tidak lain dan tidak bukan adalah bulan maulidnya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga pada malam hari ini di tempat ini dengan wasilah Majelis Taklim Syafaatul Mustafa yang dipimpin oleh Habib Taha Ibnul Habib Abu Bakar Ibnul Habib Taha Al-Haddad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga bekerja sama dengan Masjid Nurul Huda yang dipimpin oleh Ustadz Luqmanul Hakim, dan hadir juga bersama kita
pimpinan MUI wilayah ini, Kiai Haji Misbah Suhanda, dan juga alhamdulillah tadi kita sudah sama dengarkan petuah-petuah nasihat demi nasihat dari guru-guru kita. Ada Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, begitu juga Ustadz Saharuddin Suhairi. Semuanya telah menyampaikan kepada kita petuah-petuah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah. Kita doakan hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallahu bituri hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini juga sekaligus merupakan haul yang ke-10 daripada ayahanda, yaitu kita punya guru ayahanda Habib Thaha, yang tidak lain dan tidak bukan adalah almarhum wal maghfurullah Al Habib Abu Bakar bin Thaha Al Haddad rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita sama tahu malam hari ini kita kumpul untuk memperingati Maulid Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan semua yang hadir di sini bahwa manusia yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan manusia biasa. Tapi beliau tidak lain dan tidak bukan adalah basyarun la kal basyari. Beliau adalah manusia tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Kenapa disebut basyarun la kal basyari? Karena memang beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Saya punya guru tercinta, begitu juga guru kita semua, saudara. Guru besar kami tercinta Syekhun al-Walid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa an walideh, di mana beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad Al-Insanul Kamil, Muhammad sebagai manusia yang sempurna. Di dalam kitab tersebut beliau uraikan satu persatu, saudara, sifat-sifat Nabi, karakter-karakter Nabi, perilaku Nabi yang menunjukkan betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau uraikan, saudara, kelebihan-kelebihan tersebut, keistimewaan-keistimewaan tersebut satu persatu lengkap dengan dalil baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu saya ingin mengajak semua, tancapkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita bahwa Nabi adalah manusia yang sempurna. Ini sengaja saya tekankan karena di zaman sekarang ini banyak orang-orang tolol tapi sok pinter. Seenaknya mereka bicara, enggak ada manusia yang sempurna. Nabi pun juga tidak sempurna. Kurang ajar, saudara. Seenaknya mereka bicara, enggak ada itu manusia yang sempurna. Nabi juga punya kesalahan, Nabi juga banyak kekurangannya. Saudara, orang-orang seperti ini kalau dia mengaku Islam, betul-betul dangkal dia punya iman dan dangkal dia punya pengetahuannya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu pada malam hari ini saya tidak ingin bercerita tentang satu persatu keistimewaan, keutamaan Nabi yang menunjukkan kesempurnaannya, saudara. Kalau Anda ingin rinciannya, silakan buka kitab yaitu Al-Insanul Kamil karangan kami punya guru, atau kitab Asy-Syifa lil Imam Al-Ghazali. Di sana luar biasa paparannya, begitu rinci, detail, lengkap, sehingga saudara bisa menancapkan keimanan kita yang lebih kuat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna. Tapi sungguh pun begitu, setidaknya malam hari ini ada beberapa dalil
yang ingin kita sampaikan kepada umat untuk menjadi pegangan sebagai bukti bahwa memang Nabi kita al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Pertama, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ada sejumlah ayat Allah menyatakan di dalam ayat-ayat tersebut, saudara, wa ati Allah war rasul. Di ayat yang lainnya wa ati Allah wa rasulah, yang artinya taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi ada beberapa ayat Allah nyatakan taatilah Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud Rasulnya di sini tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik, taatilah Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Allah gandeng, saudara, Rasulnya yang tercinta Allah gandeng dengan namanya. Taati Allah dan Rasulnya, taati Allah dan Rasulnya. Kenapa saya tekankan soal penggandengan ini, saudara? Andai kata Muhammad itu bukan manusia sempurna, mustahil namanya disandingkan, digandeng dengan nama Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci. Dengan nama Nabi digandeng dengan nama Allah, itu sudah cukup menjadi bukti sebetulnya bahwa Nabi kita adalah manusia yang sempurna. Kira-kira jelas tidak? Kalau Nabi enggak sempurna, saudara, enggak layak, enggak pantas digandeng namanya dengan nama Allah. Kalau Nabi enggak sempurna, saudara, mustahil Allah gandengkan nama manusia tidak sempurna di sisi Allah yang maha sempurna. Jadi sebetulnya ayat-ayat itu tadi sudah cukup jadi dalil kalau Nabi adalah manusia yang sempurna. Yang kedua, masih soal ketaatan. Di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Atau dalam ayat yang lainnya ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah nyatakan hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Dalam ayat ini saudara ada tambahan wa ulil amri minkum. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, bagian pertama kita uraikan dulu kenapa untuk Allah ada ati'u, untuk Rasul ada ati'u. Giliran ulil amri cuman wawul ataf aja, wa ulil amri. Kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan dalam kurung taatilah juga ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri? Ulama dan umara. Ulama adalah ulil amri kita dalam urusan agama, urusan akhirat. Sedangkan umara adalah ulil amri kita dalam urusan dunia. Nah, kenapa untuk Allah ati'ullah, taatilah Allah? Sebab taat kepada Allah sifatnya mutlak. Apa maksudnya sifatnya mutlak? Artinya apa saja yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, apa saja yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Saudara, itu namanya ketaatan yang mutlak. Enggak usah banyak komentar, enggak usah banyak protes, saudara, enggak usah ada keraguan, kekhawatiran apapun. Pokoknya Allah perintah kerjakan, Allah larang stop, enggak usah kerjakan. Begitu juga wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Saudara, kenapa? Sebab taat kepada Rasulullah juga sifatnya mutlak. Mutlak. Apa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haramkan, saudara, jangan coba-coba kita kerjakan. Dan apa yang Rasulullah wajibkan, jalankan, saudara. Di ayat lain tegas Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu ambil, amalin. Dan apa-apa yang Rasulullah larang daripada kamu, stop, berhenti, tinggalkan. Masya Allah. Jadi sekali lagi, taat kepada Rasulullah mutlak. Lalu bagaimana taat kepada ulil amri, saudara? Taat kepada ulil amri wajib selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya di sini taat kepada ulama tidak mutlak. Taat kepada umara tidak mutlak. Tidak mutlak, saudara, tapi diikat. Ada syarat, saudara. Kali si umara membuat aturan,
membuat undang-undang yang sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya, saudara, taati. Tapi kalau si umara membuat aturan, membuat undang-undang yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati, saudara. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada sang khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga umara, begitu juga ulama. Wajib kita taat kepada ulama selama ajarannya benar, fatwanya benar, ajarannya lurus, sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kalau muncul ulama-ulama ulama-ulama busuk, ulama-ulama buruk yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, memutarbalikkan ayat dan hadis Nabi, saudara, maka haram untuk kita taati mereka, saudara. Jadi kesimpulannya, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Nabi mutlak, taat kepada ulama dan umara mutlak tidak? Tidak, saudara. Nah, bukan itu yang saya mau bahas, saudara. Kemutlakan ketaatan kepada Nabi itu cukup menjadi dalil bahwa Nabi adalah manusia yang sempurna. Kalau Nabi tidak sempurna, saudara, bagaimana kita bisa taat mutlak kepada yang enggak sempurna? Justru karena Nabi sempurna, kita wajib taat secara mutlak kepada beliau, saudara. Nah, jadi itu pun juga menjadi dalil. Jadi kalau ada yang nanya, mana dalilnya Nabi itu sempurna? Tadi yang pertama, Allah gandengkan namanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Nabi digandengkan dengan nama Allah di dalam perintah ketaatan. Wa ati Allah wa rasulah. Saudara, yang kedua, saudara, Allah mutlakkan saudara taat kepada nabinya. Saudara, kenapa? Karena Nabi adalah sempurna. Kalau Nabi enggak sempurna, mustahil taat kita mutlak. Ulama enggak sempurna, makanya taat kita enggak mutlak kepada ulama. Umara enggak sempurna, makanya taat kita enggak mutlak kepada umara, saudara. Tapi taat kepada Nabi mutlak. Kenapa? Karena beliau sempurna. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi Nabi kita sempurna tidak? Sempurna tidak? Yang ketiga, saudara, bahkan dalam ayat yang lain apa Allah nyatakan? Oh, ini lebih dahsyat lagi ya, ikhwan. Allah nyatakan, faqala ta'ala, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti dia taat kepada Allah. Masya Allah. Taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Bagaimana bisa jadi, saudara? Allah maha sempurna, saudara. Tapi taat kepada Nabi menjadi taat kepada yang maha sempurna, saudara. Ini mustahil bisa terjadi kalau Nabi tidak sempurna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kenapa taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah? Ya karena Rasulullah sempurna. Mustahil Allah samakan taat kepada Rasulnya dengan taat kepada Allah kalau Rasulnya tidak sempurna, saudara. Itu dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insan kamil, manusia sempurna. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi jangan kemakan tuh sama omongan tokoh-tokoh yang ngawur, saudara. Manusia yang gak ada yang sempurna, Nabi juga enggak sempurna. Orang Betawi bilang ketongorannya enak banget ngomong, sembarangan banget tuh ngomong, kayak kita pengen sumpel. Nah, kira-kira di sekarang nih malam ini nih dengan penjelasan ini jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua, jawab yang kompak, saudara semua. Nabi sempurna tidak? Nabi sempurna tidak? Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang keempat, saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim tatkala Allah menceritakan kesempurnaan akhlak Nabi, saudara. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi akhlaki nabiyhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul sungguh-sungguh berada di atas akhlak yang azim.
engkau betul-betul memiliki akhlak yang azim. Allah nyatakan akhlaknya azim, azim. Saudara, bukan sekedar akhlak yang hasan, akhlak yang azim. Artinya itu akhlak saudara betul-betul begitu agung, sangat mulia, tanpa sedikit pun kekurangan. Azim. Masya Allah. Dan ini enggak sembarangan saudara. Ini syahadatun ilahiyah. Ini kesaksian Allah untuk Nabi. Ini yang memberi kesaksian, yang memberikan sertifikat saudara, sertifikat ilahi. Kalau beliau itu punya akhlak yang azim adalah Allah. Siapa itu Allah? Allah yang maha tahu apa yang dikatakan oleh Nabi di depan umatnya. Allah yang maha tahu apa yang dikatakan oleh Nabi di belakang umatnya. Allah yang maha tahu bahkan apa saja yang terlintas di benak Nabi. Kalau ada sedikit cacat saja, sedikit jelek saja, sedikit maksiat saja terpikirkan di lintasan pikiran Nabi saudara, maka Allah nggak bakal berikan pernyataan wa innaka la'ala khuluqin azim. Pernyataan dari Allah, sertifikat ilahiyah bahwa akhlak Nabi azim, baik yang diucapkan oleh Nabi depan umatnya maupun di belakang umatnya, bahkan yang terlintas di benak pikirannya, selalu di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya akhlak Nabi sempurna. Kenapa akhlaknya sempurna? Karena Nabi manusia sempurna. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi jangan seenak yang ngomong Nabi enggak sempurna saudara. Yang kelima saudara, Allah nyatakan faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah sekali-kali kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Alamin dalam bahasa Arab itu artinya masih wallah, makhluk apa saja saudara, semua ciptaan Allah, masih wallah, apa saja selain Allah itu disebut alamin. Artinya kalau Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, berarti Nabi rahmat untuk umat manusia, untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam tumbuhan, untuk alam hewan saudara. Nabi merupakan rahmat untuk semesta alam. Nah, sebetulnya ayat ini satu saja udah cukup nih jadi dalil kalau Nabi itu sempurna. Karena kalau beliau tidak sempurna, mustahil menjadi rahmatan lil alamin. Enggak ada manusia menjadi rahmatan lil alamin kecuali kalau dia sempurna sudah. Dan siapa yang memberikan kesempurnaan kepada Nabi? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna? Jawab semua yang kompak. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha tinggi? Siapa mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi Allah yang maha sempurna memberikan kesempurnaan kepada hambanya saudara, sehingga si hamba yang sempurna tadi saudara pantas dan layak sebagai rahmat untuk alam semesta. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau saya mau uraikan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan kalau Nabi itu sempurna. Itu baru beberapa ayat Quran saudara, belum lagi hadis nabinya. Jadi jangan pernah ragu kalau Nabi adalah manusia yang sempurna. Karenanya saudara, kita jangan pernah ragu melaksanakan syariatnya. Jangan pernah ragu menjalankan aturan dan hukumnya. Kalau kita ikut Nabi saudara, apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, hidup kita bahagia dunia akhirat. Jangan kita jadi manusia sok tahu, gonta-ganti hukum Allah. Allah udah tetepin pencuri potong tangan, jalanin saudara. Ini enggak saudara, pencuri dipelihara, akhirnya apa? Dari mencuri kecil jadi mencuri besar. Sudah mencuri besar akhirnya korupsi gila-gilaan, akhirnya negara kita hancur. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan ajaran Nabi, gara-gara jauh dari hukum Allah, gara-gara meninggalkan hukum Quran dan Sunnah saudara. Coba kalau orang mencuri
Saudara, hanya mencuri sekian juta aja udah dipotong tangan. Mana berani dia korupsi miliaran, mana berani dia korupsi triliunan. Saudara, ini enggak mencuri dibiarkan. Saudara, bahkan akhirnya apa? Pencurian makin menjadi-jadi, korupsi sampai triliunan. Tapi yang terjadi di negeri kita, kita harus efisiensi, kita harus hemat. Apa yang terjadi dengan penghematan, saudara? Jutaan tenaga kerja di PHK, jutaan orang, saudara, jadi pengangguran. Cuman yang menariknya 30 menteri rangkap jabatan. Apa ini negeri, saudara? Dia jabatan wakil menteri, saudara. Ada beberapa menteri yang punya rangkap jabatan. Ini wakil menteri. Tidak kurang dari 30 wakil menteri rangkap jabatan, jadi komisaris di berbagai macam BUMN. Dia bagi-bagi duit miliaran kemana-mana, rakyat miskin. Kenapa? Karena kita tidak ikut aturan Nabi kita, karena kita tidak menegakkan hukum kita punya Nabi, karena kita meninggalkan syariat Nabi yang sebetulnya penuh rahmat, penuh berkah, penuh makfirah. Kita tinggalkan rame-rame. Akhirnya ini yang terjadi saat ini, kita lihat, saudara. Bahkan ada menteri rangkap jabatan sampai punya 30 jabatan. Apa? Orang yang nganggur banyak, kenapa itu jabatan gak dibagi-bagi, saudara? Kenapa kok bisa satu orang punya jabatan sampai 30 jabatan, 20 jabatan, 15 jabatan, dan tiap jabatan digaji ratusan juta? Gila ini negeri, saudara. Saya enggak kaget kalau negeri ini semakin kemari semakin gila. Kenapa? Karena kita menjauhkan diri dari syariat yang penuh rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya nih semua di sini, semua cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak? Betul? Nah, kalau cinta Nabi, taati dong Nabi. Kan Allah udah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Subhanallah, ini ayat, saudara. Apa kata Allah? Qul, katakan hai Nabi, katakan kepada kau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi, saudara. Allah yang suruh Nabi, sampaikan kepada mereka, kepada kau punya umat, wahai Rasulullah, sampaikan, kalau betul-betul mereka semua cinta kepada Allah, ikuti dong Nabi. Yuhibbukumullah, kalau sudah ikut Nabi pasti Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Jadi berdasarkan ayat ini ada dua pelajaran penting yang kita dapatkan. Satu, jika cinta kepada Allah ikut Nabi dong. Jangan cerita cinta kepada Allah kalau nggak ikut Nabi, saudara. Dan yang kedua, kalau sudah ikut Nabi, Allah akan cinta kepada si hamba. Jadi artinya apa? Saudara, syarat cinta kepada Allah ikut Nabi, dan syarat untuk dicintai oleh Allah ikut Nabi. Jadi ittiba'un Nabi, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan mematuhi kita punya Nabi adalah syarat cinta kepada Allah dan syarat untuk dicintai oleh Allah. Kalau kita tidak ikut Nabi, maka jangan mimpi, saudara, kita dicintai oleh Allah, dan jangan coba-coba mengaku kalau kita cinta kepada Allah. Buktikan cinta kita kepada Allah yaitu dengan ikuti Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Dan saya khawatir, saudara, melihat negara kita ini, saya khawatir. Ini kalau terus-menerus dibiarkan begini, Indonesia bisa bubar. Bisa bubar, saudara. Besok Aceh bisa negara sendiri, Sumatera Barat bisa negara sendiri, saudara, Kalimantan bisa negara sendiri, Sulawesi bisa negara sendiri, Papua bisa negara sendiri. Bagaimana tidak kalau korupsi dibiarkan? Dikit-dikit yang dipikirin bagaimana ngambil pajak, dikit-dikit yang dipikirin negara untuk ngambil pajak. Saudara, dalam ilmu sosial politik yang pernah disampaikan oleh Ibn Khaldun rahimahullah, seorang filosofi besar dalam bidang sosial politik, saudara, kalau negara sudah bergantung kepada pajak, saudara, itu tanda atau indikasi kuat kalau negara itu sedang bangkrut. Jadi negara kita ini sedang bangkrut.
Nah pejabat jangan marah kalau dibilang bangkrut. Fakta, kalau nggak bangkrut kenapa ngambil pajak? Saudara, ini negara lagi bangkrut. Bangkrut. Saudara, dulu di zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto, saudara, Pak Harto tuh bikin BUMN. Bahkan di daerah ada BUMD. Untuk apa, saudara? BUMN itu BUMN yang mengurus tambang emas, yang mengurus timah, yang mengurus saudara nikel, BUMN yang mengurus asuransi, BUMN yang mengurus penerbangan, saudara, BUMN yang mengurus pelayaran. Ada ratusan BUMN dulu dibuat. Untuk apa? Supaya BUMN itu saudara bekerja cari untung untuk membiayai negara. Makanya dulu zaman Pak Harto pajak rendah. Pajak itu rendah diambil dari rakyat. Kenapa? Karena BUMN-nya jalan. Sekarang BUMN-nya dirampok. Semua BUMN rugi. Gila, semua BUMN bisa rugi, saudara. Loh kenapa bisa rugi? Buzzer diambil dijadiin komisaris, artis diambil dijadiin komisaris, influencer diambil dijadiin komisaris, saudara. Ada apa? Orang-orang bodoh, orang-orang tolol diangkat menjadi komisaris BUMN dengan gaji ratusan juta per bulannya. Bangkrut. Nah, begitu udah bangkrut, mau nyari duit dari mana? Rakyat dipajakin, saudara. Apakah ada menteri yang bilang, ya ini kan pajak sama zakat, pala lu bawa menyan. Saudara, zakat itu Allah ambil dari orang kaya. Orang miskin nggak wajib zakat. Betul? Betul. Dan zakat itu diambil dari si kaya, dikasih kepada si miskin. Betul? Betul. Itu zakat. Kalau pajak enggak, diambil dari orang miskin buat ngempanin pejabat. Jadi itu pejabat pada makan diempanin dari uang rakyat, tidak punya malu. Nah begitu sekarang orang ribut di mana-mana pajak, mereka marah, saudara. Kalau rakyat kritik jangan marah. Kalau rakyat kritik ambil pelajaran. Kalau rakyat kritik perbaiki negeri. Hati-hati, saudara. Ini sengaja saya sampaikan, saya takut kalau kondisi semakin hari semakin seperti ini, besok yang terjadi hukum rimba, saudara. Besok ada huru-hara di mana-mana. Kalau besok ada huru-hara, ada penjarahan, ada perampokan, ada begal, orang seenaknya ngambil harta orang lain, saudara. Hancur ini negeri. Makanya Nabi udah ingetin dari jauh-jauh hari. Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kata Nabi, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Nah sekarang komisaris BUMN, saudara, diserahkan orang-orang yang gak jelas. Dikasih influencer, dikasih buzzer, saudara. Nah, bagaimana orang-orang model yang selama ini menghina ulama, menghina agama, menghina Islam. Bahkan ada koruptor diangkat lagi jadi komisaris. Apa ini negeri, saudara? Nah, jadi sekali lagi kondisi negara kita ala khatarin azim. Ini negara sedang dalam bahaya yang sangat besar, very danger, saudara. Nah, karena itu yuk jawaban untuk ini semua, pertama kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Yang kedua, kita mesti lebih merapatkan ukhuwah di antara kita, saudara. Jangan tinggalkan ibadah, pererat ukhuwah kita. Sebab kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah, maaf, kalau besok terjadi kebangkrutan negara ini, saudara, maka Indonesia ini bisa terjadi huru-hara. Nanti manusia di mana-mana perilakunya seperti binatang. Rampas sana, rampas sini, bunuh sana, bunuh sini, saudara. Dan itu tidak akan bisa lagi dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan oleh tentara, oleh polisi, atau siapapun, saudara. Nah maka itu, agar hal itu tidak terjadi, pertama, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkatkan persaudaraan kita semua, saudara, supaya kita kompak. Kalau terjadi hal-hal darurat, kita bisa jaga, saling menjaga satu sama lainnya. Jaga kampung-kampung kita, jaga rumah-rumah kita, jaga masjid-masjid kita, jaga pasar-pasar kita, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh siapapun. Dan kepada pemerintah kita minta segera lakukan perubahan. Saya udah capek memberikan nasihat. Kalau saya katakan bosan nggak boleh.
Jerah nggak boleh, saudara. Kita dalam dakwah nih walaupun secapek apapun nggak boleh kita kapok, jerah, saudara. Kami sudah sampaikan nasihat kepada pemerintah, saudara. Sudah kita sampaikan, saudara, di mimbar-mimbar, lewat orang-orang yang dekat di sekitar presiden, lewat orang-orang yang duduk di DPR, saudara, lewat menteri-menteri yang ada di kabinet. Kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau negara ini mau makmur, adil, sejahtera, singkirkan pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat jahat, pejabat-pejabat brengsek. Nggak boleh lagi ada di jajaran pemerintah kita, saudara. Nggak boleh. Orang udah ketahuan brengsek masih diangkat jadi menteri. Orang udah ketahuan terlibat judi online masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang sudah ketahuan terlibat korupsi masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang ketahuan terlibat pelanggaran HAM seperti pembunuhan di KM 50 masih diangkat menjadi menteri. Bagaimana mau berkah ini negara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Nah, maka itu, saudara, di malam peringatan manusia yang serba sempurna, paripurna, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah dengan tawassul, yaitu tawassul melalui kesempurnaan nabinya, saudara, kesempurnaan akhlaknya, karakternya, kehidupannya, perilakunya, agar Allah menyelamatkan kita punya negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini negara kita saya udah nggak bisa ngomong lagi, udah ya kawan. Nasihat demi nasihat udah kita sampaikan, tinggal kita lihat aja. Ini negara tinggal nunggu kehancuran kalau tidak ada segera perubahan dan perbaikan. Jangan sekali-kali rakyat terus ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak. Besok akan ada saatnya rakyat akan tumpah ruah ke jalan untuk menolak itu. Belajar dari peristiwa di Pati. Belajar dari peristiwa di Pati. Pajak naik 250%, rakyat turun besar-besaran, saudara. Begitu turun baru dia normalkan lagi itu pajak. Nah, ini kenaikan pajak bukan di Pati aja, hampir di semua daerah, saudara. Nah, itu bukan hanya PBB yang naik, pajak-pajak yang lain juga ikut naik. Ada urusan apa? Kok menteri yang bisa mikirnya pajak dipertahankan terus? Katanya ini ahli Bank Dunia, ini ahli moneter, ini ahli IMF, ini ahli PBBE. Kalau cuma malakin preman juga bisa. Betul? Betul? Saudara, menteri itu bukan tukang palak. Kalau preman tukang palak, menteri jangan jadi tukang palak. Kerjaannya rakyat dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Maka itu saya ajak umat, saudara, kalau Anda dipajaki apapun Anda tidak mampu bayar, nggak usah bayar. Lawan itu, saudara, pajak-pajak yang zalim. Ada urusan apa rakyat yang miskin diwajibkan pajak di luar daripada kemampuannya? Jangan bayar. Kira-kira berani gak? Berani tolak pajak yaitu yang mencekik? Berani tidak? Berani tidak? Takbir. Maka itu semua gerakan-gerakan anti kenaikan pajak saya dukung di seluruh Indonesia, saya dukung, saudara. Bukan, itu bukan mengada-ngada, bukan, saudara. Jadi kadang-kadang saya kalau begini, saudara, jadi ingat dulu, saudara, Anda tahulah saya dulu bagaimana berseberangannya dengan Gus Dur, saudara, dalam urusan-urusan pemikiran liberalnya. Tapi dalam urusan politik Gus Dur banyak benernya, saudara. Dulu Gus Dur bilang apa? DPR MPR itu kan kayak taman kanak-kanak, bubarin aja itu. Emang betul kenyataannya sekarang DPR MPR kayak taman kanak-kanak. Saya mau tanya, kalau DPR MPR kayak taman kanak-kanak, pertahankan atau bubarkan? Pertahankan atau bubarkan? Betul. Gus Dur pernah ditanya sama wartawan, Gus bagaimana nih kalau DPR udah nggak bener? Ya sudah, kalau udah banyak tikusnya bakar aja. Wartawan tanya, Gus, masa rumah banyak tikus, bukan tikusnya aja yang diusir, masa rumahnya yang dibakar? Ya habis bagaimana kalau gedungnya isinya udah semua tikus? Ya, jujur aja, ngelihat dari soal ini Gus Dur benar tidak? Benar tidak? Benar, sudah. Fakta. Bahkan Gus Dur pernah bicara, jangan percaya itu densus-densusan, itu sandiwara, itu sinetron itu, pura-pura tuh ada teroris, sebetulnya cuma mau cairkan bantuan aja. Seorang Gus Dur berani mengatakan begitu, saudara. Fakta memang terjadi dan kita alami. Jadi mereka banyak main sinetron, bersandiwara, main drama. Ini ngatur negara. Ini bukan panggung sandiwara.
Ini negara yang rakyatnya ada 275 juta. Ini negara, atur yang betul. Mengatur negara, saudara, bukan dengan ucapan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan dengan retorika. Atur negara dengan kebijakan-kebijakan yang melindungi rakyat, yang membela rakyat, yang mensejahterakan rakyat, dan yang menyelamatkan negara Republik Indonesia. Betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Saya pikir cukup itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Saya hanya ingin menyampaikan, hati-hati, jaga diri, rapatkan barisan, perkuat persatuan, saudara. Pertahanan keamanan rakyat semesta yang disebut Hankam Rata itu kita mesti mulai lagi di kampung-kampung kita. Jangan sampai terlambat, begitu ada chaos, begitu ada huru hara, nanti orang yang nggak salah jadi korban, saudara. Jadi jaga kampung masing-masing, jaga rumah masing-masing, saudara, jaga. Itu yang nggak bisa mengharapkan aparat yang jaga kita. Jangan mengharapkan aparat, saudara. Kadang-kadang kita hilang kambing, lapor aparat, bayarnya pakai kebo. Bukan mungkin ketemu, mungkin rugi, betul? Betul. Nah, ini fakta, saudara. Nah, makanya saya sudah katakan berkali-kali, kalau polisi mau benar, Kapolrinya ganti, saudara. Banyak orang menghina agama, menghina ulama, saudara, menghina habaib. Kita laporkan ke Mabes Polri, nggak diproses. Ini Kapolri macam apa, saudara? Di Jawa Tengah, saudara, ada gerombolan yang selalu kerjaannya membubarkan pengajian. Terang-terangan mereka bergerombol pakai senjata, bubarin pengajian di mana-mana, nggak ditangkap. Apa ini program Polri sehingga Kapolrinya diam? Makanya tadi saya katakan, jaga kampung kita masing-masing, saudara. Kalau penjahat ini sudah berkolaborasi dengan pejabat, mau apa lagi kalau bukan kita lawan mereka? Karena kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, masyarakat yang akan jadi korbannya, saudara. Ada apa? Peristiwa Pemalang umpamanya, saudara. Jelas kok yang melakukan siapa. Dari seminggu sebelumnya mereka udah ngancep. Mereka keliling bawa senjata. Enggak ditindak. Dipanggil sama polisi aja enggak. Saudara, apa? Panitia diancam, saudara, semua warga diancam. Apa, saudara? Makanya begitu saya tanya kepada panitia, Anda undang saya, Anda berani? Kalau nanti dilarang polisi bagaimana? Tetap kita adakan Habib. Ini udah kesepakatan warga kami. Kalau nanti diancam sama gerombolan PKI ini, neo PKI, bagaimana? Tetap kami adakan. Saya katakan, kalau Anda bertekad tetap menggelar, saya datang. Tapi kalau Anda nggak berani, ya batalin aja dari sekarang. Sebab saya habis ceramah, saya bisa pulang. Saya habis ceramah, Anda tetap di situ. Nah, saya nggak mau nanti kedatangan saya menyusahkan Anda. Enggak, Habib. Kita siap. Apapun resikonya kita siap. Saya tidak sendiri, saya bersama warga satu kampung semua. Kami memang undang Habib. Sudah lama dan ini tidak boleh gagal. Kita datang ya, ikhwan. Begitu detik-detik saya mau naik ke mimbar, saudara, itu yang namanya Pangdam mengutus Dandimnya, Kapolda mengutus Kapolresnya temui saya di rumah panitia. Kita istirahat, mereka datang, Habib jangan ceramah, Habib ini bisa terjadi letupan, Habib ini bisa terjadi ini dan itu. Saya bilang, hei, ini mereka mau melarang dari kemarin, kenapa Anda tidak cegah? Kenapa Anda tidak tangkap? Kenapa Anda biarkan? Kenapa sekarang masyarakatnya mau dakwah kok justru Anda suruh bubar? Bukan begitu. Tugasmu, yaitu kita sampaikan kepada Dandim, tugasmu Dandim, tugasmu Kapolres, kalau ada gerakan-gerakan yang bisa mengganggu keamanan, ya tangkap dong. Mereka kan cuma segelintir orang. Kenapa kau takuti panitia? Kenapa kau ancam panitia? Kenapa kau membubarkan itu pengajian? Ribuan umat yang hadir, saudara. Saya bilang nggak bisa. Terus bilang, tapi ini kan demi keamanan Habib. Kalau demi keamanan, dari kemarin kau tangkap. Tetap dia mendesak, Habib, ini permintaan Pangdam, sebaiknya Habib nggak usah datang. Kalau malam hari ini seorang Habib Rizik gagal ceramah hanya gara-gara gerombolan neo PKI macam ini, besok semua habaib, semua kiai yang muhibbin kepada habaib akan dibatalkan acaranya. Betul? Saya bilang nggak bisa, saya akan naik saat ini. Nggak bisa, Anda jangan coba-coba larang saya. Jadi sekarang ya kita bagi tugas. Saya akan naik, saya akan tenangkan umat.
ribuan umat tidak akan pernah bikin ribut kalau mereka tidak dipancing. Betul? Anda tugasnya turun sekarang, usir itu mereka, tangkap itu mereka yang ingin membubarkan pengajian. Habis itu saya berangkat, saudara. Saya berangkat, saya naik ke panggung, saudara. Enggak, umat enggak ada yang bikin ribut. Saudara, umat semua tenang, ribuan umat. Bahkan ribuan umat enggak tahu kalau di belakang ada yang ribut, saudara. Enggak. Ini panggung di sini, ini umat ribuan yang hadir. Ini di kanan kiri ini ada gang, saudara. Orang-orang yang ingin membubarkan umat masuk dari gang-gang tadi, saudara. Dan Laskar FPI bersama batiknya, saudara, dari pagi sudah membuat peta lokasi. Oh, ini ada celah. Oh, ini ada gang. Oh, ini ada lubang. Oh, mereka bisa masuk dari sini. Di situ kita buat pertahanan, saudara. Laskar FPI tahu, kok polisi nggak tahu. Laskar FPI tahu di mana nih Neo PKI bakal masuk, saudara. Kok tentara nggak tahu? Bohong. Kecuali memang sengaja mereka biarkan, saudara. Jadi gang-gang itu dijaga oleh Laskar, saudara. Nah, begitu acara berjalan, saya punya menantu ceramah bersama Kiai Awid Masyuri. Mereka mulai melempari batu ke jamaah, tapi batunya nggak nyampe. Kenapa? Karena gang itu sudah dijegat, saudara, oleh Laskar. Jadi sambitan mereka tuh nggak mampu sampai ke jamaah, sehingga jamaah nggak tahu kalau mereka dilempari batu. Jamaah nggak tahu kalau mereka ini mau dikejar, mau dibubarkan, mau dipentungi, saudara. Jamaah tetap tertib, ikut selawatan, ikut dengar pengajian, saudara. Jadi seperti tidak ada apa-apa. Subhanallah, luar biasa kerjaan Laskar, luar biasa, saudara. Rapi. Nah, karena mereka marah, nyambit batu nggak nyampe, nah mereka timpuk Laskar. Nah, Laskar ditimpuk, saudara. Ikan bawal buah terong dijual gue borong. Betul? Diubar sama Laskar, saudara, dihantam. Nah, ternyata begitu dihantam, saudara, banyak yang tumbang, pecah kepala aja, saudara, masuk ICU, katanya udah kebal semua. Jadi mereka, wah, action, saudara, kami udah apa namanya, udah dijampi lah, pakai ilmu kebal senjata tajam. Bener, kebal dari senjata tajam, tapi nggak kebal dikeprok me batu. Alhamdulillah, besok ada ilmu kebal dikeprok batu, saudara. Nah, akhirnya mereka lari pontang-panting, luka. Nah, begitu luka, besoknya lapor polisi, kami dianiaya oleh FPI. Kami digebuki oleh FPI. Kami banyak yang luka oleh FPI. Pala lo bomengan. Tengeng. Dia ngajakin berantem, dia babak belur, lapor polisi. Orang Betawi bilang cengeng enggak? Cengeng enggak? Laskar juga ada yang luka. Saya bilang Laskar gak luka. Enggak cengeng. Kita luka. Oh, ini resiko perjuangan. Enggak ada kita pakai lapor-lapor polisi, saudara. Nggak ada, mereka pakai lapor polisi, pakai dilayanin sama polisinya. Emang lu kong kali kong. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kondisi seperti ini dibiarkan, bahaya tidak? Bahaya, saudara. Makanya tadi saya bilang, bikin barisan masing-masing di kampung masing-masing, saudara. Jadi kalau besok Anda bikin pengajian, ada kelompok-kelompok ini mau bubarin, lawan, jangan biarkan mereka membubarkan pengajian kita. Betul? Siap lawan tidak? Siap lawan tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Lawan, saudara. Urusan apa nggak dilawan? Nah, kalau nggak dilawan, besok-besok mereka bubarin semua. Jangan dibiarkan. Ini kelompok kurang ajar ini, saudara. Ini kelompok kurang ajar, saudara. Udah gitu banyak artis terlibat, saudara, ikut-ikutan. Udah gitu ada artis yang ngaku waliullah lagi. Dari mana lu waliullah? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Ada yang nasihati saya, Habib Rizik, jangan mau diadu domba. Yang mau diadu domba siapa? Saya bukan diadu domba, diserang. Bukan diadu domba, saudara. Kita mau ceramah, diserang, saudara. Begitu mobil saya masuk dari ujung sana mau ke panggung, saudara, itu mereka terus berusaha menyerang untuk sampai ke mobil saya untuk bisa menimpuk atau apa saja. Cuman nggak bisa, nggak berhasil karena pertahanan Laskar begitu kuat, begitu bagus, begitu efektif, saudara. Mereka berusaha
Kalau sampai jebol saudara, kemudian mereka pentung itu masyarakat, bubar itu pengajian. Banyak anak-anak, banyak perempuan, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Kita bayangkan kalau terjadi kepanikan, berapa banyak yang akan jadi korban. Polisi tahu, tentara tahu, kenapa kalian diam? Jangan, saya sudah sampaikan ke Pak Dandimnya, Kapolresnya, apa ya, 40 tahun saya ceramah, saya keliling Indonesia kemana tempat, dalam sampai luar negeri, nggak pernah tuh habis tablik akbar ribut, nggak pernah. Habis tablik akbar, saudara, ada foto-foto sama panitia, salaman pelukan dengan para ustadznya, jamaahnya makan kebuli yang disediakan, saudara, kadang-kadang ada hidangan. Enggak, kita nggak pernah ribut. 40 tahun saya ceramah nggak pernah ribut. Kenapa kali ini ribut? Ya karena diganggu. Dan gangguan ini kita punya rekamannya. Mereka membunuh saya, habisi Habib Rizik, tolok matanya Habib Rizik, bunuh Habib Rizik. Dipikir kita bakal lari. Oh enggak saudara, enggak. Datu-datu kami saudara dulu berjuang di medan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Nabi, bagaimana Nabi diracun, bagaimana Nabi saudara mau dibunuh, bagaimana Nabi mau diperangi. Kemudian datang Sayyidina Ali, bagaimana beliau matinya dibunuh. Datang Sayyidina Hasan, bagaimana Sayyidina Hasan diracuni. Datang Sayyidina Husain, bagaimana Sayyidina Husain sekeluarga dibantai. Jadi kalau Ahlul Bait saudara difitnah, dicaci maki, dimusuhi, dihina, dibunuh, diracun, dibantai, itu udah biasa saudara. Itu tantangan di dakwah. Jangan takut-takuti kami dengan itu semua ya kawan. Nah karena itu sekali lagi tolong saya minta seluruh umat Islam dimanapun anda berada, bikin barisan-barisan di kampungnya masing-masing. Pokoknya kalau di mana saja, di Pulau Jawa ataupun di pulau lainnya, kalau ada kelompok-kelompok yang suka membubarkan pengajian atau mengganggu kiai, mengganggu habaib, atau mengganggu masjid, atau mengganggu pesantren, lawan. Jangan biarkan mereka ada di tengah-tengah kita. Setuju tidak? Siap lawan mereka, siap habisi mereka. Takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan. Saya pikir cukup. Sebetulnya saya belum boleh untuk berceramah lama, apalagi dengan mengangkat suara saudara. Tapi kalau udah ketemu umat nggak bisa kita diam saudara. Kalau udah ketemu umat, apa yang harus disampaikan kita sampaikan. Jadi memang 1 bulan Agustus ini saya tidak ceramah kemana-mana. Sudah 1 bulan saya di rumah, 1 bulan saya berobat, 1 bulan saya memulihkan kesehatan. Baru semalam saya ceramah. Semalam saya ceramah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saudara. Malam ini saya ceramah di sini. Nah, jadi sekali lagi memang sudah 1 bulan ini saya minta maaf kepada pihak-pihak yang sudah mengundang saya selama bulan Agustus. Semua saya batalkan ya kawan. Semua saya batalkan. Ada yang minta mundur, ada yang minta pengganti saudara, ada juga yang di pending acaranya dibatalkan. Saudara, karena itu saya minta maaf kepada semua panitia dalam 1 bulan ini yang saya tidak hadir. Nah tapi insya Allah di bulan September ini saya akan coba untuk hadir di setiap acara, tapi sangat saya batasi. Paling-paling saya ceramah siang 1, malam 1, atau kadang-kadang hanya malam saja. Seperti kemarin hari ini hanya malam saja saya ceramah, setelah itu saya pulang. Jadi tolong dimaklumi. Tapi sekali lagi saudara, bahwa saya khawatir kalau umat tidak mendekatkan diri kepada Allah dan tidak memohon pertolongan Allah, serta tidak merapatkan barisan untuk memperkuat ukhuwah, akhirnya besok kita menjadi korban saudara dari setan-setan yang sedang bertarung, dari buaya-buaya yang sedang saling memangsa, dari serigala-serigala yang lagi saling menerkam saudara. Nah, hati-hati, mereka semuanya orang-orang politik. Mereka bisa gunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan kursi-kursi mereka. Nah, dan terakhir sekali lagi lewat panggung ini, saya tetap sarankan ke pemerintah supaya segera lakukan reshuffle, ganti menteri-menteri bermasalah, atau kata sandinya saudara Jokowi dan seluruh saudara pejabat-pejabat yang khidmat taat kepada Jokowi harus dikeluarkan dari kabinet Presiden Prabowo saudara. Prabowo harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Kalau tidak, Prabowo akan ikut hanyut bersama Jokowi saudara.
Saya sekali lagi minta kepada Bapak Presiden, menteri-menteri yang bermasalah, baik terkait judi, baik terkait korupsi, apakah itu terkait pelanggaran HAM atau terkait etika, saudara, maka kita minta mereka ganti semua, berikan kepada pemimpin-pemimpin yang baik. Saya tanya, di Indonesia orang baik banyak tidak? Orang pintar yang orang-orang pintar banyak tidak? Saya mau tanya, di Indonesia orang baik banyak tidak? Orang pintar banyak tidak? Cari mereka, saudara. Cari orang Indonesia yang pintar itu, saudara, yang jujur, yang baik itu, yang mestinya dikasih jabatan untuk mengatur negara ini. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, Anda presiden mengatur negara, bukan mengatur perusahaan. Anda presiden mengatur negara dengan 275 juta rakyatnya. Ini bukan pekerjaan kecil. Jangan main-main. Jangan ini diurus hanya dengan retorika. Jangan ini diurus hanya dengan ceramah. Jangan hanya ini diurus dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi urus ini dengan kebijakan-kebijakan yang bagus, dengan reshuffle kabinet, isi orang-orang yang baik. Insya Allah presiden kita kalau melakukan itu, beliau akan menjadi presiden yang baik, saudara. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bubar sebelum ditutup oleh panitia, sebelum ditutup doa oleh para ulama kita. Dari saya cukup sekian, saya tidak kuat lagi untuk lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita semua. Dan akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekhilafannya. Saya berterima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.